Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, di sini saya akan menyampaikan presentasi tugas non-litigasi yang bertemakan otentitas akta tanah. Perkenalkan, nama saya Tegar Wahyu, NPM 181000042, kelas Hukum 01, dosen pengampu Bapak Triwanto SH, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, tahun angkatan 2018. Otentitas akta tanah. Contoh dari sertifikat tanah sebagai berikut. Pengertian dan fungsi sertifikat tanah. Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN merupakan dokumen negara yang sangat vital. Dicetak oleh peruri yang telah dipercayakan BPN, sertifikat tanah bisa dibuat secara mandiri atau melalui jasa PPAT. Jika Anda membeli suatu lahan dan telah mendapat sertifikat tanah yang baru, sertifikat tersebut perlu didaftarkan demi menjamin kepastian hukum. Adapun tujuan pendaftaran tanah dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu 1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak lain yang terdaftar agar dengan membuktikan dirinya sebagai pemegang bersangkutan. 2. Untuk menyediakan informasi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan. 3. Untuk menyajikan data kantor pertanahan atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama. 4. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Sertifikat tanah pun memiliki fungsi surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah, maka sertifikat tanah pun terbukti keabsahannya. Jenis sertifikat yang dibuat oleh PPAT. Akta tanah dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT memiliki kewenangan membuat akta otentik mengenai hak atas tanah. Jenis-jenis akta tanah yang dibuat PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 tentang tugas pokok dan kewenangan PPAT, antara lain: 1. Akta jual beli. 2. Akta tukar menukar. 3. Akta hibah. 4. Akta pemasukan ke dalam perusahaan. 5. Akta pembagian hak bersama. 6. Akta pemberian hak tanggungan. 7. Akta pemberian hak guna bangunan atas tanah dan milik. 8. Akta pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Perbedaan buku tanah dan sertifikat tanah. Pengertian mengenai buku tanah dan sertifikat tanah, pengertian keduanya pun tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pada pasal 1 ayat 19 tercantum bahwa buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran yang sudah ada haknya.
Bukan hanya itu, di dalam PP tersebut dijelaskan mengenai sertifikat tanah. Pada ayat 20 dalam pasal yang sama tertulis bahwa sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang bersangkutan. Jika dilihat dari kedua pengertian tersebut, perbedaan akta tanah dan sertifikat tanah dapat dilihat bahwa sebuah buku tanah akan memuat data terkait tanah yang sudah ada haknya. Selanjutnya, sertifikat tanah merupakan sebuah surat tanda bukti hak atas tanah yang telah dibukukan. Perbedaan lain dari buku tanah dan sertifikat tanah terlihat dari tujuan penerbitnya. Contoh dari buku tanah. Penutup, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat diterima teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.